Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Senang bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Saya berharap apa yang kami tampilkan akan menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kemarin kita bangsa Indonesia baru saja merayakan Hari Anak Nasional yang merayakan tentang betapa pentingnya anak di dalam keluarga maupun bangsa kita Indonesia. Saudaraku, percayalah bahwa anak ini adalah titipan yang atau berkat yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga. Dan peranan anak ini sungguh penting, saudaraku, berkaitan tentang masa depan dari sebuah keluarga, dari sebuah kota, bangsa, bahkan dunia. Itulah sebabnya, saudaraku, betapa pentingnya kita sebagai anak Tuhan untuk memperhatikan keadaan dari anak-anak yang ada di rumah kita, anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga dan di dalam pernikahan kita. Jadi, kita sebagai orang tua harus mengetahui peranan kita, posisi kita, ya, sebagai orang tua di mata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang kuat, bahkan mereka bisa mencapai apa yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, saya percaya orang tua kerinduannya adalah sama, yaitu melihat anaknya berhasil mencapai target atau mencapai rencana Tuhan yang mulia di dalam hidup dia. Tapi kalau kita melihat, saudaraku, kalau kita melihat dunia kenyataannya adalah begitu banyak anak-anak muda yang saat ini mereka mengalami kepahitan di dalam keluarga. Pada malam hari ini, itu yang akan saya angkat. Karena saya kemarin tersentuh dengan tulisan istri saya, yaitu Imelda Eva Sari Huta Barat, di dalam postingan dia di Facebooknya, saudaraku. Dan saya membaca dan saya sangat diberkati. Dan dalam hati saya merasa, ini harus dibagikan kepada orang banyak melalui khotbah seperti ini, supaya orang tua menyadari, saudaraku, bahwa begitu banyak anak-anak saat ini yang mengalami kepahitan kepada orang tua. Kalau anak-anak muda sudah mengalami kepahitan kepada orang tua, maka akan mudah anak-anak ini akan tergelincir di dalam hal-hal yang salah, saudaraku. Di rumah dia sudah merasakan tidak sejahtera, tidak sukacita, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak lagi merasa diterima, bahkan merasa tertolak dari orang tua. Maka otomatis dia akan mencari kasih sayang itu di luar. Dia akan mencari pengakuan itu dari luar. Sehingga walaupun tidak semua, tapi sebagian besar anak-anak muda ya yang terlibat dalam pergaulan bebas, dalam pergaulan narkoba, saudaraku, bahkan dunia kriminalitas, itu sebagian besar adalah anak-anak yang mengalami masalah di dalam rumahnya sendiri, di mana harusnya di rumah itu dia dilindungi, dikasihi, dipeluk. Apabila anak-anak kita sudah mendapatkan kasih dengan sebaik-baiknya, dipenuhi hatinya dengan kasih yang tulus dari orang tua dan keluarga, saya percaya dia tidak perlu mencari pengakuan dari luar. Dia tidak perlu mencari penerimaan dari orang lain. Dia akan merasa dirinya memang sudah dikasih dan diterima, saudaraku. Jadi di sini saya melihat dari tulisan istri saya, saudaraku, bahwa beberapa hal yang menyebabkan anak-anak ini kepahitan. Ya, yang pertama adalah perkataan orang tua yang kasar, memaki, membentak, mengatakan bodoh, merendahkan, atau membanting-banting barang, menjelek-jelekan anak. Coba, saudaraku, tidak sedikit di dalam keluarga, baik bapaknya maupun ibunya, mengatakan perkataan-perkataan kasar ini kepada anak-anaknya. Mereka berkata, itu biasa. Nanti juga minta maaf, mereka juga mengerti. Ya, membentak, mengatakan kamu bodoh. Anak siapa sih ini? Padahal anak dia, tapi nggak diakui, saudaraku. Ketika marah, ya. Jadi perkataan kasar ini, kalau terus dilakukan, maka akan membuat anak itu merasa tertolak, saudaraku. Apalagi kalau dikata-katai bodoh, direndah-rendahkan, dibandingkan mungkin dengan kakaknya, dengan adiknya, mungkin dengan tetangga, dengan teman di sekolahnya, saudaraku. Ya, ini bisa melukai hati anak. Jadi perhatikan kita sebagai orang tua, mulai saat ini, perhatikan perkataan kita. Karena saya mau katakan, anak itu produk rumah tangga. Anak itu produk pernikahan kita.
Sehingga saya selalu berkata bahwa sangat mudah untuk mengetahui kualitas pernikahan di dalam rumah itu. Caranya gimana? Lihat bagaimana kelakuan anaknya, ya, kelakuan anaknya di rumah kepada temannya, kepada orang lain. Kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kondisi pernikahan di dalam sebuah rumah tangga melalui perilaku anak di luar. Jadi yang pertama, mulai saat ini kita sebagai orang tua, yuk perhatikan perkataan kita. Kalau kita mungkin sering mengatakan hal yang kasar, memaki anak, membentak anak, mengatakan dia bodoh, membanding-bandingkan dengan orang lain, mulai saat ini stop, saudaraku. Kita bertobat dan mulai memperkatakan perkataan yang baik, perkataan firman. Ya, percaya bahwa anak kita pasti anak yang luar biasa. Yang kedua, adanya tindakan fisik yang dilakukan orang tua, yaitu memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda-benda, dan mendorong anak. Nah ini saudara, kita sebagai orang tua harus menghindari tindakan-tindakan fisik sebagai pelampiasan emosi kita mungkin kepada dia, pada anak-anak kita, atau mungkin kepada orang lain. Karena tidak sedikit orang tua mendapatkan tekanan di luar, di pekerjaan, di bisnis, di karir. Kemudian sampai di rumah, anak menjadi pelampiasan, istri menjadi pelampiasan. Jadi mulai hari ini, saudaraku, kita tidak, ya, jangan lakukan ini. Jangan melakukan kekerasan secara fisik kepada anak, karena itu akan membekas. Luka di tubuhnya akan cepat hilang, seminggu akan hilang. Tapi luka di batinnya, di hatinya yang sudah terluka karena sikap dan kelakuan kita yang jahat pada dia, itu sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga, orang tua bersikap cuek kepada anak, tidak mau bekerja, egois, atau suka mabuk-mabukan, atau tidak pulang ke rumah, dan tidak memberikan nafkah. Nah ini saudaraku, tidak sedikit anak-anak yang mengalami kepahitan, luka batin pada orang tua, karena orang tuanya cuek kepada anak-anaknya. Di rumah tidak ada komunikasi yang baik. Orang tuanya berkomunikasi kepada anak hanya ketika marah atau menyampaikan perintah, saudaraku. Tidak ada percakapan yang intim antara anak dengan orang tua. Kita sebagai orang tua harus menjadi sahabat terbaik buat anak-anak kita. Ya. Sehingga dia tidak akan mencari sahabat-sahabat di luar sana. Kita harus menjadi teman-teman terbaik bagi dia. Kalau kita tidak memposisikan itu, dia akan mencari di luar. Bagus kalau dia mendapat sahabat yang anak Tuhan, ya kan, yang bisa membimbing mereka secara rohani. Nah kalau sahabatnya, ya dia ketemu dengan orang yang salah, orang yang pakai obat-obatan terlarang, orang yang pergaulan bebas, saudaraku, orang-orang yang jauh dari Tuhan, bahaya anak kita, rusak mereka masa depannya. Ya jadi kita nggak boleh cuek sama anak kita, saudara. Sebagaimana Tuhan rindu untuk anak-anak kita penuh dengan firman. Percayalah, si jahat, iblis itu juga rindu. Bahkan berkeinginan untuk memenuhi anak-anak kita dengan hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus bekerja sama dengan Tuhan agar di hidup anak-anak kita itu penuh dengan firman, penuh dengan kasih, penuh dengan hal-hal yang baik. Ya, jadi sebagai orang tua, kita tidak boleh bercuek kepada anak-anak, tidak boleh menunjukkan hal-hal yang negatif, saudaraku. Tidak sedikit saya melihat bapak-bapak khususnya yang suka minum-minum sampai mabuk, saudaraku. Sampai di rumah membuat keadaan gaduh, membuat keadaan tegang. Bahkan terjadi kekerasan rumah tangga, suami kepada istri, bahkan kepada anak-anaknya. Karena orang tua bapaknya khususnya sedang dibawa pengaruh alkohol. Ya. Kemudian jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah. Sehingga mereka melihat bapaknya kerjanya santai atau bermalas-malasan. Sehingga mamanya yang banting tulang. Nah, anak-anak kalau bertumbuh di dalam lingkungan rumah tangga seperti ini akan membuat anak-anak kepahitan kepada bapaknya. Ya, kepahitan kepada orang tuanya, saudaraku. Dia akan kepahitan kepada bapaknya karena melihat bapaknya tidak melakukan peranannya dengan baik. Tidak berfungsi dengan baik sebagai bapak yang harusnya menjadi orang nomor satu di keluarga, menjadi pelindung, menjadi yang memberkati keluarga, yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangga tersebut, saudaraku. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat, ya,
saya di sini sangat diberkati dengan tulisan istri saya ada 12 poin. Jadi pada video yang pertama ini pembahasan sampai poin ini saudaraku, ya, dimana kita akan lanjutkan pada video yang berikut. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Jadi betapa kita sebagai orang tua harus berubah Bapak Ibu, melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan supaya anak-anak kita bebas dari kepahitan. Jadi percayalah, anak-anak kita penting. Anak-anak kita adalah penerus dari keluarga kita, penerus dari gereja, dari bangsa kita Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana supaya anak-anak kita berhasil di masa depan, dipakai Tuhan luar biasa? Mereka harus menjadi anak-anak yang kuat dulu di dalam keluarga. Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Diberkati kita semua, sampai berjumpa pada video yang berikutnya.